Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, Ramadan sebulan lagi. Lebaran sebentar lagi. Iya, Lebaran habis Ramadan gitu. Ramadan sebulan lagi masih punya utang puasa. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang kasus puasa, waduh kasus puasa ya. Kasus karena banyak gitu. Iya. Karena banyak banget dan kita harus selesaikan satu persatu nih. Walaupun nggak mungkin semua juga dibahas di sini di hari ini. Ada seseorang nih divonis penyakit berat dan bahkan nggak kuat untuk menjalankan puasa di tahun ini. Jika puasanya makin dia drop ya, bahkan nggak sanggup untuk melunasi utang puasanya untuk tahun-tahun yang sebelumnya atau tahun lalu ya. Apakah cukup bayar fidyah aja atau bagaimana? Ustaz Syah mau izin nih penjelasannya buat orang yang sakit nih. Habis Ustaz Air Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran, salah satu hukum fikih yang memang sudah jelas ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dan keringanan bagi orang yang sedang melakukan safar, perjalanan yang berat yang memberatkan dirinya untuk melaksanakan puasa, dan juga bagi orang yang sedang sakit. Maka di dalam golongan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan baginya untuk boleh diperkenankan menggantinya di hari yang lain. Atau kalau memang dia tidak mampu untuk menggantinya di hari yang lain, disebabkan yang pertama karena usianya sudah senja dan ternyata usia senjanya ini memang tidak bisa membuat dia lemah dalam berpuasa, atau mungkin dia mempunyai penyakit kronis, penyakit yang memang dia mendapatkan rekomendasi daripada ahlinya yaitu dokter untuk tidak berpuasa. Jadi dia mesti ada rekomendasinya, bukan dia sendiri yang menilai dirinya. Subhanallah. Pede banget ya. Dia subhanallah sakit apa? Jerawatan, tidak bisa puasa. Subhanallah. Cantengan tidak bisa puasa, tidak. Tapi dia datang kepada dokter, lalu dokter yang menyatakan bahwasanya nih orang kalau dia berpuasa maka sesuai daripada apa yang dipelajari oleh dokter, keadaannya akan membuatnya semakin lemah. Maka orang yang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sama halnya dengan orang yang sedang mengandung ataupun orang yang hamil. Bukan karena hamilnya dia tidak berpuasa, melainkan dokter mengatakan kalau dia berpuasa maka dia akan membahayakan janinnya atau membahayakan si ibu hamilnya. Berarti bukan karena hamilnya dia tidak berpuasa, tapi karena sakit disebabkan karena dia berpuasa. Subhanallah. Maka orang yang sakit tadi di kronis atau sakit kronis, lalu dia dapat rekomendasi daripada dokter untuk tidak berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, subhanallah, ada penyakit ternyata penyakitnya menahun. Kapan dia ganti puasanya? Kapan dia berpuasa? Kapanpun itu. Misalnya udah sehat nih, kelihatan sehat dia, tapi kata dokter kapan dia berpuasa, maka dia akan sakit kembali. Subhanallah, sesuai daripada keahlian sang dokter tadi, maka subhanallah dia boleh untuk tidak berpuasa, tidak qadha puasa, melainkan fidyah. Ya, dia fidyah saja, tidak mengqadha ataupun mengganti puasanya sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan. Jadi penyakit kronis ini misalnya dia adalah seorang yang asam lambung misalnya. Memang asam lambungnya ini sudah tidak bisa disembuhkan. Usia boleh muda, tapi penyakitnya subhanallah dia membuat dia tidak bisa melaksanakan sama sekali, tidak bisa puasa. Saya Ustaz pernah nyobain puasa Ustaz, baru jam 9 pagi naik asam lambung saya, maka batal lagi. Besoknya dia coba lagi qadha puasa, jam 10 pagi naik lagi asam lambungnya, batal lagi. Besoknya dia coba lagi, ternyata baru jam 7 pagi udah naik asam lambungnya, batal lagi. Memang kapan saja dia berusaha qadha puasa
berpuasa selalu sakit, maka orang yang seperti ini diperbolehkan untuk mengqadha daripada memfidyahkan puasanya, bukan mengqadha puasanya. Subhanallah. Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun ada fidyah, tetap saja puasa itu lebih baik jikalau kalian mengetahui. Di antara apa yang mesti kita ketahui, bagi orang yang sebenarnya mampu puasa lalu dia tidak puasa dan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, kata ulama, 1 hari yang kau tinggalkan di bulan suci Ramadan padahal engkau mampu untuk melaksanakannya, maka walaupun engkau bayar seumur hidupmu tidak akan pernah bisa mengganti 1 hari itu dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah. Kalau sengaja, beda keadaannya dengan orang sakit. Orang sakit dalam Islam itu sangat menjaga jiwa seseorang ataupun nyawa seseorang, kehidupan seseorang, maka tidak dipaksa dia untuk berpuasa kalau memang dia punya penyakit kronis. Wallahu taala alam. Itu sama juga kayak orang-orang di kantor zaman dulu tuh pernah ngalamin ya kan. Dia ngomong bohong. Wah, habis bohong, batal puasanya. Udah minum aja deh daripada ini. Itu tuh disengaja, itu nggak bisa. Batal pahala puasa. Pahala puasanya, kewajibannya tetap puasa. Enak aja sembarangan. Kita lanjut nih, Bib. Bib, izin nih, Bib. Saya pernah dengar deh katanya nih ya. Kalau orang yang udah meninggal terus dia masih punya utang puasa. Ini katanya nyawanya terkatung-katung. Ini gimana penjelasannya, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Yang terkatung-katung adalah mereka yang hutang beneran utang duit, bukan utang puasa. Jadi dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, siapa orang, ya kan, ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Kalau hubungan sama manusia yang dia nggak mau bayar hutangnya atau dia belum bayar hutang, sampai Rasulullah SAW ketika bertanya dia udah bayar hutang belum, dia punya hutang nggak, dia punya hutang berapa dirham, 2 dirham misalkan, maka Rasulullah nggak mau nyolatin, bersender. Tapi dia bilang udah bayar hutang belum? Sudah ya Rasulullah, sudah dibayarkan, saya yang menjamin atau saya yang bayarnya atau saya akan menanggungnya. Maka Rasulullah berdiri. Intinya adalah ada hablum minan nas di sini, maka dia terkatung-katung kalau dia belum bayar hutang. Kalau misalkan seandainya hablum minallah, ini berbeda lagi. Hablum minallah adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan apabila dia belum membayar daripada Ramadannya, maka dia mengqadha'nya. Siapa yang mengqadha'nya? Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada penjelasan daripada Imam Syafi'i yang gadim, yang dahulu sama yang jadid. Yang terdahulu, yang awal, itu Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya merujuk daripada Quran surat Al-Baqarah 184, maka dia harus membayarkan. Dalam hadisnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia harus membayarnya ataupun mengqadha'nya. Siapa yang mengqadha'nya? Ahli warisnya. Ya kan? Yang jadid boleh difidyah. Jadi ini kalau mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam kitab Imam Harith al-Muwatta beda lagi. Nggak bisa diperbolehkan. Jadi karena kita mayoritas Imam Syafi'i, maka kita harus bayar. Masya Allah. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah. Nah, ini orang yang namanya pikun, ini macam-macam nih. Ada pikun kategori ringan, ada kategori sedang, ada kategori berat, ya kan? Kalau kategori berat dia jangankan dirinya, orang lain itu semua nggak dia diingat, lupa semua udah gitu. Nah, ini bagaimana nih bicara masalah tentang hukum puasa bagi orang yang pikun atau mungkin lupa sama sekali tentang syariat ibadah termasuk puasa. Apakah orang ini harus bayar tetap hutang puasanya? Apakah mungkin Allah kasih cara lain nih untuk keluarganya, untuk orang-orang yang sudah pikun ini? Mohon izin penjelasannya Guru kita Ustaz Tahir. Baik, Bang Fadli, Habib dan Ustaz Syam. Jadi ada ucapan begini dalam kitab para ulama, jika tara'a 'ala shaim, muncul kepada orang yang berpuasa junun. Memang ini adalah kondisi gila. Ada kesamaan di antara keduanya adalah yang disebut dengan zawalul aql, hilangnya akal. Para ulama mengatakan, misalkan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan, jika dia inkana muta'addiyan, kalau memang ternyata sengaja, kok gila sengaja, atau kok pikun sengaja, maksudnya adalah bi antana wala lailan, misalkan malamnya itu dia minum sesuatu kah atau melakukan apa, orang termasuk mabuk misalkan sampai siang hari dia agak teler misalkan, amdan syai'an azalahu, dengan sesuatu yang disengaja yang menyebabkan akalnya hilang, maka wajib baginya berpuasa mengqadha di hari-hari yang lainnya. Gitu. Tapi yang kedua adalah yang disebutkan oleh para ulama dari mazhab Hanabilah. Jika seandainya seharian full gitu ya, hilang akalnya karena tadi junun atau karena tadi dia adalah pikun, maka dia mengqadha'nya, ya, mengqadha'nya katanya pada saat dia nanti sembuh atau dia ingat lagi. Tapi kalau seandainya di setengah hari itu pikunnya, kemudian kira-kira ba'da zuhur,
jadi ingat lagi. Sejak dia ingat, dia wajib puasa. Gitu. Itu kata Al-Hanabilah. Sementara yang selanjutnya adalah mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa idza staghraqa fi jununihi, kalau seandainya seluruhnya ini ya selama 1 bulan lagi, jami'a syahrihi, semua harinya dia mengalami kondisi di mana hilang akal, mungkin dia koma, mungkin dia pikun dan sebagainya atau gila, maka di sini disebutkan fala yajibu alaihi al-qadha, tidak wajib baginya mengqadha. Enggak wajib kata Al-Hanafiyah. Tapi yang terakhir adalah mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa disebutkan kalau seandainya dia itu hilang akalnya pada saat mungkin berpuasa, terus datang lagi nanti, hilang lagi, datang lagi. Karena kan orang pikun kadang ada yang kayak Bang Fadli bilang gitu. Masih ada yang tingkat ringan, sedang, betul, ada akut. Bukan kayak Bang Fadli, tapi yang kayak Bang Fadli. Iya, gitu. maksudnya yang tadi aku bilang. Lurusin tuh. Tadi. Makanya apa tadi katanya, kalau seandainya dia ringan, kadang dia ini terus nanti siuman lagi, kadang dia ini terus datang ingat lagi, maka para ulama mengatakan wajib baginya qadha pada saat dia ingat nanti. Nah, yang paling penting ini catatannya adalah teman-teman dan sahabat-sahabat serta pemirsa di rumah semuanya ingat loh, hutang ini bukan mantan. Kalau mantan boleh dilupakan. Iya, tapi kalau hutang wajib dibayar. Nah, makanya kalau kondisinya seperti itu adanya, lihat rincian para ulama. Kembali, kalau mayoritas kita, masyarakat kita muslim di Indonesia adalah Syafi'iyah, merujuk tadi, kalau dia menyengaja, maka wajib baginya mengqadha di hari yang dia. Tapi kalau kemudian tingkatnya juga dilihat, apakah akut atau tidak. Betul. Kalau akut, maka apa yang mau diharapkan dengan orang yang pikun? Padahal itulah disebabkan kenapa ada maqasidus syariah, maksud pentujuan pensyariatan, hifdzul akal, menjaga akal. Karena orang yang berakal, dialah yang mendapatkan taklif, beban untuk menjalankan syariat ini. Fama balukum, bagaimana jadinya kalau zawalul akal, akalnya hilang, yang menjadi modal dasar setelah keimanan, setelah keislaman, modal dasarnya adalah akalnya yang sehat. Tidak wajib baginya mengqadha tersebut. Wallahu a'lam. Benar. Tapi kalau bicara masalah mantan itu ada yang terindah. Kalau hutang nggak ada hutang terindah. terbanyak, termenyedihkan hutangnya. Ya Allah. Nih kalau seandainya kita lanjut lagi nih ya, mungkin Ustaz Syam bisa sedikit jawab nih. Kalau seandainya orang yang udah pikun tadi, terus tiba-tiba dia nih mau bayar kodo puasanya, pakai joki aja istilah zaman sekarang. Ya bukan, mungkin anaknya nggak mau bayarin kali ya, jadi nyuruh orang jokiin aja dah gitu. Boleh nggak kira-kira Ustaz Syam? Yang lebih tepatnya adalah fidyah tadi sebenarnya. Karena Allah katakan kalau tidak mampu ya fafidyatun ta'amu masakin, fafidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah kepada orang miskin. Subhanallah. Jadi kalau memang pikun, tidak ingat, kadang ingat kadang tidak, ketika ingat silahkan dibayar, tapi ketika tidak ingat sudah dianggap usia lanjut. Karena dua kan jenisnya, ada yang penyakit kronis meskipun muda sudah dianggap usia lanjut, ada yang memang udah usia lanjut beneran. Kalau usia lanjut beneran, maka yang dianggap di sini adalah orang yang pikun tadi, maka fidyah adalah jalan terbaiknya. Kemudian ada yang mau mengqadha puasa daripada ahli waris terdekatnya. Tadi sudah jelaskan guru kita Ustaz Ahmad Ridwan bahwasanya boleh dibayarkan fidyah atau qadha daripada orang terdekatnya. Kalau pakai joki, ini beda lagi. Kalau pakai joki itu biasanya umroh. Itu badal umroh namanya. Badal umroh ya. Lagian gini, buat orang-orang ya kan, jangan suka nuain diri deh ya. Kalau untuk masalah ibadah, umur berapapun, wah saya masih semangat ibadah kayak anak muda gitu dong. Gitu baru benar. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah nih, kita biar makin paham nih ya. Pengen tahu nih hukuman bagi orang-orang yang masih sehat dan mampu tapi dia sengaja nih nggak mau puasa, bahkan juga nggak mau bayar yang namanya hutang puasanya. Bib, izin Bib, jelasin Bib. Saya tahu Bib. Mas Fadli, Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil di sini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Mereka dikatakan dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Beruntunglah mereka orang yang beriman. Dan mereka yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas mereka untuk berpuasa. Kapan? Di bulan Ramadan.
kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Di jidatnya ada stempel takwa. Jadi kalau ditanya nih, kalau Ustaz Sam lulus wisuda, aneh lulus wisuda, sarjana misalkan, Ustaz Air lulus wisuda, ada yang namanya tuh kita dipakein toga. Ya kan? Bukan ada toa ya, toga. Pakai toa. kan? Akhirnya kan jelas kita punya teman, wah dia sarjana, dia kuliah di sini, oh jelas dia universitasnya di sini. Identitas jelas, ada stempel sarjana. Ketika ada stempel sarjana, ketika dia di di tanggal 1 Syawal, minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalallahu ya karim. Malaikat juga lihat, oh dia puasa di bulan Ramadan. Jelas di jidatnya ada stempel takwa, ya kan? Ini orang-orang yang nggak ngaku puasa tiba-tiba lebaran minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, sekarang ditanya nih kan, ini orang nggak puasa, ini orang nggak sarjana, tiba-tiba ngakunya selamat ya, saya ini sarjana. Ya kan? Selamat ya, Anda kemarin kita berjuang bareng-bareng, ya kan, kuliah hasilnya bagus, alhamdulillah. Jadi ada orang yang lebaran tiba-tiba puasa kagak, bangun malam kagak, tarawih kagak. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Kapan lu puasa? Puasa kan baju barunya duluan. Dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, satu hari Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan, Anda 1 tahun full berpuasa dari pagi sampai malam bahkan. Ya kan? Nggak minum-minum selama 1 tahun Anda berpuasa, tidak menutup 1 harinya di bulan Ramadan. Allah. Siapa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan full 30 hari? Allah masukin dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka udah pasti tempatnya. Karena apa? Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun apa? Rukun Islam. Rukun apaan? Islam. Ente ngaku Islam, tapi ente nongkrong di pasar, di mall, di tempat-tempat belanjaan, ya kan? Jalan keliling-keliling capek, ente minum es, ya kan? Ngelihat di jalanan itu, subhanallah, ya kan? Lihat es seger, dia cobain es, udah capek muter nyari hari ini, ya kan? 2 hari 3 hari tawaf di pasar, ya kan? Nggak sebut nama merek pasarnya deh, ya kan? Tapi prinsipnya itu nongkrong di situ, lihat semuanya kaki semua isinya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hambanya Allah, ngakunya hambanya Allah, tapi mereka khianat. Mereka ngaku Islam, tapi mereka nggak mengatakan bahwasanya dirinya Islam, tapi KTP-nya doang Islam. Mereka yang nggak mau berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dijelaskan dalam hadis ya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah pernah digandeng, ya kan, dipegang tangannya dua-duanya, diperlihatkan neraka. Salah satu isinya adalah mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ada neraka khusus bagi mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Udah diseret, ente baris di mahsyar, udah ketarik langsung, udah nggak ada hijab lagi deh, nggak ada mizan lagi, udah nggak ada apa-apa lagi, udah otomatis keteret. Ditarik langsung ke neraka. Neraka penghuni siapa? Penghuni mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah memukul 20 kali pukulan. Terhadap siapa? Terhadap mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Saking geramnya Sayyidina Ali, dan akan orang itu berharap apa? Agar orang itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini hukuman di dunia, bagaimana hukuman dalam akhiratnya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gak akan mengabulkan doa kalian, mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Rahmatnya gak akan sampai, hidayahnya gak akan sampai, dan Anda akan celaka di dunia. Dalam rumah tahu nih dia gak puasa, hukuman dari Allah akan dalam satu rumahnya. Karena apa? Tidak menegakkan daripada syariat amar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Nauzubillah min. Jadi anak-anak muda nih ya, yang ngabuburit nongkrong, ngebul nungguin puasa. Hei, maghrib belum gitu ya kan, kesel banget kita ngeliatnya. Dia aneh ikut Bangladesh. Oh gitu ya. Rasanya pengen serampak ini semua satu berat gitu ya. Iya. Aduh, yuk kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Mohon maaf sebelumnya, kadang-kadang kalau kita ngeliat orang-orang yang nggak puasa atau menggampangkan puasa jadi emosi gitu ya kan. Nah, kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih dari jamaah Islam yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Wah, langsung nih orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya 2 pertanyaan nih untuk Ustadz Syam. Yang pertama, kemarin saya suntik vitamin ketika puasa tahun lalu. Karena saya merasa badan saya kurang fit. Terus saya lanjut puasanya. Tapi saya ragu Ustadz, itu terhitung batal atau tidak ya Ustadz ya? Terus yang kedua, ya pernah dengar katanya ada puasa khusus dikarenakan sumpah. Emang bener ada puasa kayak gitu Ustadz? Nah ini Ustadz Syam nih jawab nih.
Satu, suntik yang diwajibkan. Suntik yang diwajibkan seperti kemarin pada masa COVID, ya, vaksin. Maka Majelis Ulama memperbolehkannya meskipun dalam keadaan berpuasa. Jadi meskipun dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan karena memang wajib disuntik. Ya, wajib disuntik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suntik yang tidak membuat kenyang. Seperti misalnya suntik vitamin ini, kalau dia tidak membuat kenyang, maka perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, namun mayoritasnya mengatakan tidak batal. Ulama yang lebih warok, yang lebih hati-hati mengatakan bahwasanya sebaiknya jangan dilakukan kalau masih ada waktu yang lain, seperti di malam hari. Kalau mau suntik vitamin ya malam hari aja gitu ya. Ini lebih untuk kehati-hatian. Tapi ada yang jelas-jelas itu membatalkan puasa. Yang mana itu suntikan dalam hal mengenyangkan. Orang diinfus itu kan sebenarnya mengganti cairan tubuh yang mana orang sakit ini nggak mau makan. Jadi memang infusnya ini atau suntikannya membuat dia kenyang. Maka ini mayoritas ulama ataupun bisa dikatakan kesepakatan ulama ini mengatakan bahwa batal puasanya karena mengenyangkan suntikan tersebut. Hilang daripada efek puasanya. Nah itu daripada hal suntikan. Yang kedua pertanyaannya puasa sumpah. Ya ada dua puasa sumpah sebenarnya. Yang pertama puasa sumpah karena kafarah sumpah ataupun denda daripada sumpahnya. Dia pernah membatalkan sumpahnya, maka dia balasannya adalah puasa 3 hari. Ya, kemudian ada juga puasa karena dia bersumpah. Maksudnya karena dia bersumpah, ya Allah kalau kau luluskan saya janji saya akan berpuasa. Itu puasa nazar namanya. Puasa sumpah juga namanya. Ya, dia bersumpah untuk berpuasa sesuatu yang awalnya sunnah ya, atau yang awalnya mubah menjadi wajib disebabkan karena sumpahnya. Kan puasa di hari biasa itu adalah hukumnya sunnah, tapi karena dia membuat nazar, membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat sumpah, maka dia hukumnya menjadi wajib. Akhirnya disebut puasa sunnah. Biasa disebut puasa nazar atau biasa disebut juga puasa kafarat. Kafarat ini denda atas sumpahnya karena dia tidak melaksanakan daripada sumpahnya tadi, maka dia membayarnya dendanya dengan berpuasa. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jelas ya buat tanya ya. Oke. Nah nanti buat jamaah Islam itu yang lain nih kita kasih kesempatan masih ya. Yang mau bertanya boleh. Kita akan dijawab sama guru-guru kita setelah yang satu ini. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.